Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Prastio. Dengan nomor NIM 241552019155643 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila dalam kajian sejarah. Pendahuluan. Pancasila dalam kajian sejarah adalah konsep dasar dan nilai ideologis yang menjadi panduan bagi bangsa Indonesia. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Pancasila dirumuskan sebagai landasan ideologi dan dasar negara untuk menciptakan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Secara historis, pembentukan Pancasila melibatkan perdebatan dan perumusan yang panjang, di mana 5 sila yang terdapat dalam Pancasila disusun untuk mewakili aspirasi bangsa Indonesia yang ingin merdeka, adil, dan sejahtera. Pancasila juga menjadi solusi dari berbagai konflik ideologis dan politik pada masa awal kemerdekaan. Ketika Indonesia menghadapi tantangan dalam memilih dasar negara antara nasionalisme, Islam, dan sosialisme. Era prakemerdekaan Indonesia. Perumusan dasar negara dimulai dari sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bisa disebut juga BPUPKI, yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada Maret 1945. BPUPKI bertugas merumuskan rencana dasar negara bagi Indonesia yang akan segera merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini muncul berbagai usulan tentang dasar negara. Beberapa tokoh penting yang menyampaikan pandangan mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang merumuskan konsep dasar negara yang ia sebut Pancasila, yang terdiri dari 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato ini kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah sidang pertama, dibentuklah panitia 9 yang bertugas menyempurnakan rumusan tersebut. Hasilnya adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang mencantumkan 5 prinsip dasar negara dengan tambahan frasa ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam sila pertama. Namun, sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, kata-kata tersebut telah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai pemeluk agama. Dengan perubahan ini, Pancasila akhirnya disepakati dan dicantumkan dalam permukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pada era Orde Baru, yaitu tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi paduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Era Reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara dalam kenyataan
digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam Ketetapan MPR. Ketetapan MPR pada tahun 1998. Pancasila juga menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3 pada tahun 2000. Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai identitas bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai jiwa bangsa, dan yang terakhir yaitu sebagai perjanjian luhur. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kajian sejarah Pancasila. Untuk yang kedua yaitu tentang Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam dan mendasar mengenai Pancasila, dan merupakan suatu kajian nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing sila, mencari intinya, hakikat, dan dari inti dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai itu selanjutnya menjadi sumber bagi nilai tadi bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. Nilai adalah suatu yang berharga, baik, berguna bagi manusia, dan suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Bisa juga menjadi suatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Ciri-ciri nilai adalah suatu realitas abstrak bersifat normatif sebagai motivator manusia dalam bertindak. Prof. Notonegoro pernah mengemukakan ada 3 macam nilai dalam Pancasila, yaitu yang pertama adalah nilai Martin, yaitu sesuatu yang berguna bagi jasmani atau unsur manusia. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Yang terakhir adalah nilai kerohanian, adalah sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yaitu nilai kebenaran, nilai estetika, dan nilai kebaikan, sekaligus nilai religius. Dalam kajian filsafat ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami Pancasila. Yang pertama adalah filsafat etika. Dalam konteks etika, Pancasila berperan sebagai pedoman nilai moral dan etik dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua ada metafisika, yaitu keberadaan dan hakikat dasar dari realitas yang mendasari kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Yang ketiga adalah epistemologi. Dari sudut pandang epistemologi, Pancasila bisa dipahami sebagai sebuah kerangka pengetahuan atau cara pandang yang mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang disaring dan dipilih untuk menjadi panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Keempat adalah nilai politik. Secara politik, Pancasila menjadi dasar filsafat politik yang berorientasi pada demokrasi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara Indonesia berupa nilai-nilai budaya bangsa dan sebagai ideologi nasional yang terbuka. Pancasila adalah dasar filsafat negara, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah dasar hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Secara keseluruhan, Pancasila dapat dipandang sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara legal, tetapi juga menjadi pandangan hidup
yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi paduan dalam membangun masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera, sekaligus menjadi dasar untuk membentuk hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Dengan memahami Pancasila melalui pendekatan filsafat ini, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan sekedar rangkaian prinsip atau ideologi politik, tetapi juga sebagai pandangan yang komprehensif tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara ideal bagi bangsa Indonesia. Mungkin itu penjelasan tentang kajian filsafat ideologi. Yang terakhir adalah Pancasila dalam perspektif ideologi. Ideologi yaitu ilmu tentang gagasan atau cita-cita yang bisa diambil dari idea dan logos sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat sebagai pemersatu masyarakat, dan dengan demikian dapat menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai sehingga cita-cita itu merupakan dasar, pandangan, atau paham. Karakteristik ideologi mempunyai 4, yaitu mempunyai kekuatan, mampu menuntun dalam evaluasi, menyediakan petunjuk dalam beraksi, harus logis. Pancasila sebagai ideologi memiliki peran fundamental bagi Indonesia. Dalam perspektif ideologi, Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara, sumber dari segala hukum, serta landasan nilai bagi kehidupan sosial dan politik bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila meliputi pandangan dan cita-cita yang menjadi arah bagi pembangunan Indonesia. Perspektif Pancasila sebagai ideologi adalah ideologi yang terbuka, artinya tidak kaku atau statis. Ini memungkinkan Pancasila untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Pancasila mampu merespon perubahan global, politik, ekonomi, dan sosial tanpa mengubah nilai-nilai fundamentalnya. Keterbukaan ini membuat Pancasila relevan dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis. Nilai-nilai dalam Pancasila mencakup kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mendasari etika kehidupan berbangsa yang luhur. Dalam ideologi Pancasila, keberagaman suku, budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menjadi wadah inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai. Terlepas dari perbedaan identitas, ini adalah aspek khas dari Pancasila yang membedakannya dari ideologi lainnya. Pancasila mengarahkan Indonesia ke model demokrasi yang berbeda, yakni demokrasi Pancasila yang menekankan pada nilai musyawarah, mufakat, dan kebersamaan, sehingga keputusan dibuat secara kolektif dan mewakili kehendak rakyat secara utuh. Pancasila menolak sistem totalitarian dan ekstremisme. Ideologi ini menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta menolak pandangan yang ekstrim, baik kiri maupun kanan. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi memberikan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan harmonis. Keterbukaan dan relevansi nilai-nilainya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang terus hidup
dan kontekstual dalam segala situasi sama. Makna nilai Pancasila. Nilai pertama adalah nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, nilai kemanusiaan berdasarkan kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Nilai persatuan adalah usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Yang keempat adalah nilai kerakyatan, yaitu suatu pemerintahan dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang terakhir adalah nilai keadilan, yaitu sebagai dasar sekaligus tujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah, negara Indonesia yang berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan yang berlebihan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.